Batasnya di sini di nomor 3, di garis nomor 3. 1 lawan 2, 2 lawan 3, dan 3 lawan 1. Siapa nanti yang menjadi tim yang mempunyai poin tertinggi masuk di sini. Ya. 4, 5, 6 pun sama. Ketika nanti mendapatkan poin yang tertinggi, dia tidak di sini, tapi naik ke sini. Poin selanjutnya yang tertinggi ada di sini. Jadi, nah poin yang selanjutnya di posisi ini, dan posisi ini. Ada kemungkinan nanti A1 ketemu lagi dengan A3 karena posisinya di sini. Tapi ada tim baru yang muncul di sini nanti. Penyisihan 1 seperti itu. Penyisihan 2 pun sama seperti itu. Ya. Penyisihan 1 dan penyisihan 2 sama seperti itu. Berarti yang posisi di sini tertutup atau untuk bisa menjuarai grup? Tidak. Makanya ini peluangnya juga masih sangat besar. Ini posisinya poinnya 6. Ini 6. Ini posisinya 4. Di sini dia posisinya 4 juga. Misalnya. Jadi digabung ya? Tetapi nilainya digabung dari penyisihan. Nilainya nanti digabung. Pas babak penyisihan keduanya nilainya digabung. Yang ini poin tadi 4. Ketika dia sudah menang lawan di penyisihan kedua dengan 2 tim ini, 4 ditambah 6. Bisa jadi dia yang jadi juara grup di akhir nanti. Akumulasi ya? Dikumulasi untuk nilainya. Jadi nggak hilang pertandingan pertama udah juara grup. Pertandingan kedua 0 lagi, tidak. Pertandingan kedua pun saat nilai yang tadi digabungkan. Itu. Ya. Ini sudah ditentukan. Jadi ada 2, penyisihan 1 seperti ini, penyisihan 2 juga seperti ini. Jadi 2 kali penyisihan. Selesai penyisihan kedua, kita langsung mengambil juara grup, runner up, dan posisi ketiga masuk di top zona. Sementara posisi ke 4, 5, dan 6 masuknya di bottom. Saya contohkan U11 saja dulu ya, karena memang U9 pun sama. Nih, udah ditentukan. Saya nggak tahu nih, yang juara grup A apakah SSD Arca Manik 1 misalnya, juara F-nya SSD Arca Manik 2. Kok bisa jadi ketemu nih, udah ditentukan sekarang. Jadi tidak ada pengaturan pertandingan. No match fixing. Tidak ada pengaturan pertandingan. Ya, ini biar diketahui oleh semua. Karena waktu kemarin tuh bulan Desember datang orang tua ke bawah. Ada salah satu klub, "Pak, ini kenapa tim saya bisa ketemu dengan tim ini lagi? Padahal SSP dia sendiri daftarnya ada SSP 1, SSP 2. Pas di babak selanjutnya dia ada dalam satu grup. Datanglah, wah, protes keras luar biasa pokoknya Pak. Saya tanya, "Bapak datang nggak technical meeting?" "Tidak Pak." "Oh, jadi mau nyambung atau gitu Pak?" Dijelaskan, "Nih Pak, seperti ini ya. Saya nggak tahu sebelumnya tim Bapak ada di grup mana. Saya juga nggak tahu tim Bapak setelah itu ada di grup mana. Setelah dihitung hasil akhir, ternyata posisi tim Bapak, tim 1 dan tim 2-nya ternyata satu grup. Ya karena kalau posisi di babak selanjutnya mas satu grup, ya nggak bisa nawar lagi. Kecuali di awal, kita di awal yang daftar 3, yuk kita dulukan, pisahkan, gitu ya. Kalau udah babak selanjutnya ya nggak bisa.
gitu. Jadi memang kalau ya yang protesnya harus mendasar lah gitu ya. Untuk di ladangan oke mencek tukang warung mah, bapak nggak ikut technical meeting, tapi saya nggak mau banyak permasalahan, makanya dijelaskan. Kalau saya dalam tim PGC-nya saklek, oh tidak ikut pak, saya hanya menjelaskan kepada yang ikut technical meeting, silakan bapak ke atas, ya enggak lah. Kalau saklek kita bisa seperti itu, cuman enggak lah, kita juga harus ada edukasi, kita pun menerima edukasi dari siapapun. Ya, ada pengalaman dari bapak ibu, pak mestinya ini bisa nggak seperti ini, kita menerima seperti itu, dan kita pun insya Allah memberikan edukasi kepada siapapun itu. Ini sudah ditentukan di top 11 grup A-nya siapa. Nah, nanti sudah ditentukan ada di sini juara grup A dari sini, juara grup F posisi ketiga, third C, third D, runner up E, runner up F itu ya. B, juara grup B. Ini sudah ditentukan di sini. Nah, ini yang penting saya ungkapkan biar nantinya tidak terjadi permasalahan apakah ada setting dari kitanya atau tidak. Ini sudah dicantumkan. Saya perbesar. Kelihatannya. Ini. Karena ini 6, untuk babak yang kedua, top dan bottom. Bottom pun sama, kita bagi 3 grup. Kita berlakukan penyisihan pertama dan penyisihan kedua lagi. Itu ya, penyisihan pertama seperti halnya kita melakukannya di hari Sabtu. Ya, ini kita lakukannya hari Minggu nih. Seperti itu lagi, ada 2 kali penyisihan. Setelah selesai, kita masuk ke babak penyisihan kedua nanti. Nah, barulah penyisihan kedua ini hasil akhirnya akan masuk ke juara grup. Nah, masuklah ke babak semifinal. Sekali lagi, hasil dari penyisihan top dan bottom, penyisihan 1 dan 2, juara grup A, B, C, dan runner up terbaik masuk ke babak semifinal. Berarti kalau ada runner up terbaik, itu kita ngambil dari 3 grup A, B, dan C. Salah satunya siapa yang terbaik masuk ke babak semifinal. Ini ya, baik di top ataupun bottom sama. Oke, untuk U11 ada yang mau di ini dulu, mau ditanyakan dulu atau nantilah sekaliannya. Nah, sekarang yang usia 9. Yang usia 9. Oke, ini usia 9. Saya buka dulu yang hari Sabtu. Ya, selisih gol, jumlah pemasukan yang paling banyak ya. Ya, jumlah pemasukan. Kalau memang masih sama, head to head. Head to head. Kalau masih sama, tidak dalam pertandingan, coin toss. Kalau dalam pertandingan, bisa diputuskan dengan tendangan penalti. Sekali lagi, kalau poinnya sama, kita hitung 1 selisih gol dulu. Yang kedua, yang dihitung adalah head to head. Yang ketiga adalah coin toss apabila poin sama tidak dalam pertandingan. Tetapi apabila poin sama terjadi masih dalam pertandingan, maka akan dilaksanakan adu penalti. Nah, nanti adu penaltinya itu sistem ini ya, 1 kali ya, 1 kali aja ya, sudden death kan? Nah, sudden death ya, itu ke teknis, makanya saya tanya nih ke
yang ahlinya di sini, ada wasit dari Askot juga. Itu ya Bapak Ibu. Oke lah, untuk sistem pertandingan itu dulu. Kemudian yang berikutnya adalah peraturan pertandingan. Kita peraturan permainan. Peraturan permainan tidak terlalu banyak yang dan tidak berubah. Yang berubah paling mungkin nanti hanya kalau lemparan ke dalamnya salah, wasit memberikan kesempatan sebanyak 2 kali, dan itu pun wasit memberikan edukasi. Angkat, kakinya jangan diangkat, diulangi lagi. Pasti seperti itu. Ya. Kemudian untuk yang lainnya, apabila kostumnya sama, pakai rompi saja. Bapak Ibu ke lapangan, coach edukatornya sambil bawa rompi saja, karena kita tidak menyediakan. Ya, coach edukator silakan kasih ke pelatih, dan pelatih oke mau nggak sampai bawa-bawa kardus air, kita sudah siapkan di lapangan air minumnya. Jadi rompi nggak usah dibawa lah, Ridu, saya mau bawa cai. Tidak ada alasan lagi, air minum sudah ada di tengah, medis sudah disediakan kita di tengah. Makanya kalau ada alasan rompi sampai nggak dibawa karena Ridu, wah masih kebangetan itu namanya ya. Jadi nanti bolehlah tim A dan tim B kostumnya sama, atau nanti wasit yang memutuskan karena tidak sanggup ini terlalu sama, maka tim yang disebut kedua itu wajib menggunakan rompi. Ya, wajib menggunakan rompi. Kartu kuning tetap berlaku, kartu merah, cuman kita tidak ada akumulasi. Kartu merah pada saat itu berlaku, berarti pemain harus keluar sampai pertandingan selesai. Tidak ada istilah ada grassroots iya 7 lawan 7 jadi 7 lawan genap karena grassroots masukin lagi penggantinya. Tidak, tetap yang kartu merah tidak dipakai. Tapi alhamdulillah sampai saat ini hanya 1 kali yang terjadi kartu merah. Grassroots 2016 di Sidolik, hanya 1 kali itu yang kartu merah. Selebihnya anak-anak fun aja lah, bergembira saja, alhamdulillah ya. Dan itu berkat bimbingan dari Bapak Ibu semua lah, sebagai orang tua dan sebagai pelatih. Oke. Perangkat pertandingan kita menggunakan dari Askot, jelas ya. Insya Allah untuk perangkat pertandingan pun sama. Kalau kita sedang belajar mengelola satu organisasi dalam sepak bola, dan mereka pun sama sedang melakukan pembelajaran dalam satu situasi pertandingan, begitu. Hal-hal yang sempat ada yang nanya ke BGC, Pak, wasitnya dari mana? Wah, baru ya ikut. Jelaslah event besar mah semua pun pasti menggunakan wasit Askot. Tidak akan ada izin sekarang kalau menggunakan wasit ya gacong ya. Iya kan, banyak yang kalau dulu banyak yang wasitnya tidak menggunakan wasit Askot. Kita jelas rekomendasi dari Askot, kemudian perangkat pertandingannya pun satu paket. Kalau ternyata dalam satu pertandingan ada 1 atau 2 kesalahan, dan manusia itu ya gitu. Jadi kalau ada yang bertanya, wah Pak kemarin wasitnya memihak, ya bagi yang tim kalah biasanya suka ada yang seperti itu. Tapi janganlah ya, pandangan kita manusia pun terbatas. Kemudian sesuatu hal yang menjadikan tingkat kesalahan itu adalah ya karena saya panitia, kemudian Bapak Ibu sebagai pembina, wasit lumrah lah melakukan kesalahan, tetapi tidak akan ada yang istilahnya diada-adakan ya gitu. Sama kita belajar semua. Yang terakhir adalah jika Bapak Ibu mau protes, keberatan dengan apa yang sudah terjadi di lapangan, silakan protes, nggak apa-apa Pak. Ya, belajar, kita sama-sama belajar, tapi menggunakan prosedur. Siapa nih yang datang? Ya kan, bagaimana etikanya?
Dikenakan biaya nggak Pak? Wah, mau dikenakan biaya, mau masuk ya hayu orang diajar, gitu, sama-sama belajar. Tapi bagaimana kita menggunakan etika? Nu protesna orang tua satim, terjelas protesnya naon. Mau tertulis, silakan tertulis. Yuk sampaikan ke panitia. Pak, saya keberatan sistem pertandingan yang sudah Bapak share pada saat technical meeting kok berubah gitu. Oke, dicek lagi ya. Kita bukan tidak mau menerima protes, salah kalau kami tidak menerima protes. Tidak, kami menerima protes, tapi seperti apa dulu nih prosesnya, lalu siapa dulu nih yang datang ya, siapa dulu yang datang, kita sharing dong, kita saring lah, kita filter yang datang ujung-ujung yang nggak tahu menau apa-apa, atau hese cek Pak Arigi tadi seorang biologi itu nyamuk. Kalau yang ujung-ujung protes, gitu ya. Itu saja yang saya bahas hari ini.